Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Kalau di lab bahagia ya? Iya. Terang semua ini. Ya. Perkuliahan kali ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Tarik nafas dalam-dalam dulu. Keluarkan dari mulut, tarik nafas lagi. Tahan 1, 2, 3, lepaskan pelan-pelan. Terima kasih. Bahatin jangan keras, jangan kencang-kencang ya. Nafasnya terdengar luar biasa. Oke, terima kasih. Dalam pertemuan kali ini kita akan bahas tentang CPMK-nya, yaitu adalah mahasiswa kreatif dalam mengembangkan model ekonomi syariah. Yang kedua, sub CPMK 1, mahasiswa mampu mengkonstruk dari teori ke dalam model ekonometrika, mengoperasikan aplikasi software dan menganalisis. Ini menganalisis ya, bukan menganalisis hasil estimasi. Tujuannya adalah mahasiswa mampu menganalisis dan mengkonstruk model ekonometrika dan hasil estimasi. Kemarin materinya tentang apa? Ingat apa tidak? Coba angkat. Apa? Probabilitas. Oke, terima kasih. Ada lagi? Angkat tangan silakan. Udah ingat? Lupa ya? Oke. Kita flashback sebentar. Oke. Ada yang tahu gambar apa ini? Tahu. Angkat tangan coba. Angkat tangan lagi. Silakan. Terima kasih. Ini namanya urat. Urat. Kulup ya. Senang. Terdiri dari bahan apa saja? Coba angkat tangan. Nasi. Nasi. Ada Kelapa itu. ya kelapa. Dan itu kacang panjang. Kacang panjang. Tambah biasanya. Tambah ya benar. Ada lagi? Kangkung. Oke, terima kasih. Benar ya. Jadi kalau kita filosofinya urap itu, di urap itu dijadikan satu. Kalau kita makan gantengnya tok, ya, makan kacangnya tok, coba kalau makan satu-satu, kan rasanya gimana gitu, ada rasanya, ya, tidak enak. Timunnya tok, mending lah, atau kemanginya tok. Nah, dengan adanya dicampur jadi satu kesatuan, menjadikan cita rasa khas, namanya urap. Nah, kalau kita pintar mengolah diri bersatu, bekerja sama atau kolaboratif, nah itulah nanti menjadikan cita rasa kelas kekompakan yang baik. Harapannya seperti itu. Nah, apakah ekonometrika itu? Ya, ekonometrika itu seperti orang tadi, ada beberapa bagian yang dicampur jadi satu, diramu menjadi satu. Yang pertama ada teori, ya. Yang pertama ada teori ekonomi, ya. Ada hukum permintaan, ada hukum penawaran, ada hukum haram atau halal terhadap permintaan, ya kan? Kalau menurut Keynesian di makro itu kan dijelaskan bahwa ada ekonomi 2-4 sektor. Kalau 2 sektor itu adalah ekonomi sederhana, 3 sektor itu adalah ekonomi tertutup, kalau 4 sektor itu adalah ekonomi terbuka yang terdiri dari Y sama dengan C plus I plus G plus E kurangi I, ya kan? Nah, kalau matematika ekonomi bagaimana dalam suatu teori dibentuk dalam sebuah matematis. Nah, kalau kalian pernah lihat namanya pertumbuhan ekonomi berapa persen, ya kan? 3%, 2% sampai 6%. Nah, ada jumlah penduduk, jumlah kemiskinan. Nah, itulah namanya statistika, ilmu statistik. Nah, ada lagi tambahan dalam ekonometrika, yaitu aplikasi. Ada yang menggunakan SPSS, ada yang menggunakan PAT, ada yang FUS, ya, Setata maupun Smart PLS. Nah, ada lagi yang dari 4 ini dijadikan satu, ibarat urap tadi, itulah ekonometrika.
Jadi ekonometrika itu adalah salah satu cabang ilmu ya, memiliki multidisiplin keilmuan. Yang pertama adalah teori ekonomi, matematika, statistik, dan aplikatif atau komputasi. Itu ekonometrika. Jadi kalau adik-adik ini paham tentang teori ekonomi, paham matematika maupun statistiknya, nah insya Allah itu ekonometrika akan lebih paham. Lanjut, contoh teori dalam model persamaan. Nah, kita ingat-ingat, metodologi ekonometrika diawali dengan teori ekonomi, misalkan teori permintaan barang yang dipengaruhi oleh tingkat harga. Kita kan paham bahwa semakin tinggi harga maka permintaan suatu barang akan menurun, dan sebaliknya jika harga semakin turun maka permintaan juga akan semakin meningkat. Berbeda di konsep Islam bahwa barang walaupun itu murah, kalau itu haram hukumnya, maka berapapun harganya tidak akan ada permintaan kalau bagi kita seorang muslim, kan gitu. Nah, langkah pertama, teori dinyatakan dalam bentuk matematis ya, di mana Y, B0 atau konstanta A plus B1X, di mana B1 itu tidak boleh lebih kecil daripada 0. Y adalah permintaan barang atau variabel dependen, atau biasa di ilmu ekonomi makro namanya endogen ya, atau yang dipengaruhi. Sedangkan X adalah harga barang atau variabel independen atau yang mempengaruhi, atau yang namanya eksogen kalau dalam ilmu ekonomi makro. B0 dan B1 adalah parameter estimasi, intercept atau kemiringan atau slope. Langkah kedua, ya, ini bentuk matematisnya ya. Langkah kedua dalam ilmu ekonometrika itu ada E. Ekonometrika itu adalah ilmu estimasi atau prediksi, peramalan. Ya, ini bukan seperti Gus Samsudin ya, kan? Bukan Gus Samsudin yang meramal, yang prediksi, tidak. Nah, akan tetapi di sini dari sisi keilmuan. Dalam ilmu ekonometrika dia mengenal namanya E atau error term. Nah, di mana E adalah suatu kesalahan atau pengganggu yang merupakan variabel pengganggu karena faktor lain yang mempengaruhi permintaan. Tidak mungkinlah kita meminta suatu barang itu bukan hanya dari harganya saja, mungkin cita rasa, selera, ya kan, atau pendapatan kita, bisa jadi seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan nilai B0 dan B1 maka perlu pengumpulan data. Data itu ada cross section, ada time series, ada gabungan keduanya, itu adalah data panel. Nah, itu kalau dalam ilmu ekonometrika. Contoh, mengestimasi parameter persamaan ekonometrika. Misalnya kita setelah mengestimasi hasil, estimasi itu prediksi, setelah kita hitung ketemulah Y bar atau Y estimasi, di mana konstantanya atau B0 nya 150,7 min 0,8125x1. Nah, di mana Y adalah jumlah permintaan yang diestimasi, B1 sebesar min 0,8125. Berarti jika harga barang naik 1 Rp1 saja, maka jumlah barang yang diminta berkurang sebesar 0,8125. Jadi bisa dihitung kalau kalian nanti menjadi seorang manajer pemasaran atau produksi, jika kalian ingin menetapkan suatu harga barang yang kalian produksi atau jasa, kira-kira keputusan saya untuk meningkatkan harga 1% saja atau Rp1 bagaimana ya pengaruhnya. Nah, itu salah satu kebijakan. Jadi estimasi hasil ekonometrika ini bisa menjadi salah satu pengambil suatu kebijakan atau keputusan. Nah, langkah keempat, mengambil kebijakan setelah model sesuai dengan hipotesis dengan melakukan peramalan dari sebuah kebijakan. Nah, seperti tadi, kira-kira naik enggak ya harga saya? Kalau naik bagaimana ya hasilnya nanti terhadap barang permintaan saya? Seperti itu contohnya. Lanjut. Nah, bahan diskusi, studi kasus, analisis permintaan sepeda motor. Terdapat agen sepeda motor yang menjual motor berjenis sama, namun memiliki perbedaan harga X setiap unit setiap agen. Y memiliki jumlah permintaan barang yang berbeda-beda. Nah, silakan diestimasi. Nah, buka, saya kasih linknya ya. Saya
kasih linknya. Oke, silakan buka WA group. Silahkan, saya kasih waktu 5 menit. Saya kasih waktu 5 menit untuk lihat YouTube. Silahkan kerjakan, nanti saya temani. Oke. Boleh? Sudah dilihat? Itu perhatikan. Lanjut. Nah, bahan diskusi studi kasus analisis permintaan sepeda motor ya. Terdapat agen sepeda motor yang menjual motor berjenis sama namun memiliki perbedaan harga X setiap unit setiap agen. Y memiliki jumlah permintaan barang yang berbeda-beda. Nah, silahkan diestimasi. Nah, buka. Oke, berikut adalah link YouTube untuk uji coba. Nah, kita buka, kita klik. Lakukan studi kasus bagaimana permintaan sepeda motor kita run menggunakan aplikasi software Fuse. Kita buka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini kita akan mencoba melakukan studi kasus bagaimana permintaan sepeda motor kita run menggunakan aplikasi software Fuse. Nah, kita buka Fuse kita. Oke, kita silang saja. Nah, kita import ya, buka file, import file. Nah, kita cari data yang kita masukkan, yaitu data permintaan sepeda motor. Klik OK, tinggal next saja, Oke, next, oke, finish. Ya. Oke, kita klik no. Setelah itu kita pilih quick estimate equation, dimana ada tampilan ya, work filenya itu ada agen C, receipt, X dan Y. Nah, sesuai persamaan di mana Y ya konstanta, ketik saja ya, Y spasi C spasi X. Nah, maka akan diperoleh, nah, ini tampilannya. Besaran X nya itu adalah min 225 dan R square nya adalah 0,98 ya. Sesuai permintaan, ini adalah X, C, X dan R nya. Nah, setelah itu kita coba ya, kita tuliskan hasil estimasinya. Nah, ini hasil estimasinya, di mana Y sama dengan A ini adalah C ya. A ini adalah C. Nah, kita tulis saja 2321,75. Oke, min 225 X nya, ini X, sahabat besar. Nah, saya coba berbesar. Nah,
kita coba 225 X. Nah, dimana R kuadratnya ini dilihat dari R square sebesar 0,98 atau 98%. Nah, oke. Itu hasilnya. Dan apa kebijakan atau hasil estimasi ini? Ini menunjukkan di mana R kuadrat ini adalah bahwa hasil estimasi ini ya. Nah, ini menunjukkan bahwa variabel harga ini berpengaruh terhadap permintaan. Bisa dikatakan modelnya adalah sebesar 98%. Nah, sedangkan 2%-nya ya, 2%. Nah, 2% itu dipengaruhi oleh variabel lain dalam satu permintaan ini. Atau bisa dikatakan baiklah modelnya. Nah, sedangkan apa makna dari 0 min 225X? Jadi harga ini berpengaruh ya, 1% saja atau Rp1 saja. Jika ada kenaikan harga, maka akan berpengaruh terhadap berkurangnya permintaan sepeda motor sebesar 225. Ya, itu dalam hasil estimasinya. Nah, kebijakannya apa? Nah, kebijakan yang bisa kita ambil, ya, kita harus berupaya bagaimana harga ini tidak naik. Karena semakin tingginya harga atau ada kenaikan harga, maka akan mengurangi permintaan, jumlah permintaan. Nah, jadi itu hasil pembahasan kita dalam studi kasus permintaan sepeda motor terhadap harga. Oke. Mungkin sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sedangkan untuk datanya saya kirimkan data permintaan sepeda motor percobaan ya. Oke, silahkan kita run diffuse. Oke, silahkan buka WA Group. Silahkan saya kasih waktu 5 menit. Sudah dibuka ya bisa? Ini buka. Nah, silang saja. Nah, itu kan disilang. Oke, satu lihat YouTube, satu mandu ya. Nah, file. Oke, file. File, import, import from file. Nah, data atau data. Multimedia. Oh, coba desktop. Desktop ada. Ini, masukkan. Oke, open. Coba nggak bisa. Coba.
Coba dimasukkan di Excel sendiri ya. Saya kirim datanya melalui di anu ya. Coba diketik di ini hasilnya. Oke. Ya, silahkan maju mas. Silahkan maju. Ada yang maju coba. Ini pulpennya. Anu. Maju silahkan. Ada yang maju? Yang cewek temu coba. Silahkan maju. Maju. Tulis saja. Tulis. Oke. Saya pandu. Ambil sini ya. Ya seperti tadi. Y. Ya, tulis Y. Ada barnya, ada topinya ini. Ada topi ini. Ya. Oke. Sama dengan. Nah. Tadi kan bin 0, C-nya ini yang kalian tulis 2, 3, berapa ini? 2, 3, 21 Oke, 2, 3, 21,75 tulis 2, 3, 21, 7, 7, 50 ya, 750 koma itu ya 50, nah ini min ya min 225 min 225 oke sudah terima kasih mas. Nah jadi barang itu naik ya, sebesar Rp1 saja jika harga barang P barang itu naik sebesar 1,225 itu kapal dalam kebijakan. Jadi apa kesimpulannya? Kalau kalian melakukan kebijakan, jangan sampai harga itu naik karena akan mengurangi permintaan sebesar 225. Nah terus bagaimanakah kita lihat nilai R-nya? R square atau R kuadrat? R kuadrat itu berapa nilainya? R kuadrat sama dengan 0,98 ya. Nah ini artinya apa? Ini 98% ya. Ini namanya model ekonometrika. 98% model ekonometrika ini sudah dinyatakan baik atau bisa mewakili bahwa harga naik maka akan mempengaruhi permintaan. Nah, sedangkan 2%-nya ini dipengaruhi faktor lain selain permintaan seperti selera, pendapatan, inflasi dan macam-macam ini berpengaruh terhadap itu kebijakannya ekonometrika. Lanjut, 8% model ekonometrika ini sudah dinyatakan baik atau bisa mewakili bahwa harga naik maka akan mempengaruhi permintaan. Nah, sedangkan 2%-nya
ini dipengaruhi faktor lain selain permintaan seperti selera, pendapatan, inflasi dan macam-macam ini berpengaruh terhadap Y. Itu kebijakannya ekonometrika. Lanjut. Nah, kita kan ditanya tadi berapa Y-nya, hasilnya berapa, R-nya apa. Nah, jadi bisa dituliskan bahwa dituliskan bahwa Y bar ya sama dengan berapa tadi? 2321 ya, 2321,75 ya, min 225. Nah, ini X ya, X1. Ini adalah B1, ini adalah B0. Ya. Nilainya R kuadrat tadi berapa? 0,98 atau 98%. Oke. Jadi model di atas ini ya, model di atas ini berpengaruh kurang lebih 98%. Oke, terima kasih. Untuk minggu depan ini adalah tugas kalian. Silahkan dilakukan seperti tadi, step by stepnya. Kalau kurang paham silahkan lihat lagi di YouTube-nya. Nah, setelah itu ada kata-kata bijak seorang alim. Kebodohan itu merusak, merasa paling pintar itulah yang lebih merusak. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan jika ingin bertanya. Ada yang bertanya? Ya, ini email saya. Silahkan berikan refleksi pembelajaran kali ini. Apakah materinya kurang menarik? Ada yang bertanya? Ya, macet ya jalannya tadi. Oke, enggak apa-apa. Oke. Terima kasih banyak. Ya, ini email saya. Silahkan berikan refleksi pembelajaran kali ini. Apakah materinya kurang menarik, penyampaiannya kurang menarik? Ya, silahkan kalian isi sebagai penilaian evaluasi saya untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak, tetap semangat, marilah kita berdoa agar apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bermanfaat, barokah untuk kedepannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.